Siapa Sobat Vidivisi yang gak suka mie instan? Mie instan disukai berbagai kalangan dari anak kecil hingga dewasa. Mie instan memang nikmat, apalagi dikonsumsi saat cuaca dingin dan selagi panas, ya kan Sobat Vidivisi? Karena enak dan proses memasaknya cepat, banyak orang yang ketagihan dengan makanan yang satu ini. Tetapi banyak yang bilang mie instan ini kurang menyehatkan. Nah, kita tanya aja yuk sama dokter gizi, Dr. Rosnah. Nah dok, apa kandungan mie instan yang kurang menyehatkan nih? Oke, kalau kita ngomong mie instan, sebenarnya bumbunya, karena kandungan natriumnya itu tinggi sekali. Dan mie-nya sendiri biasanya juga tinggi lemak, minyaknya banyak. Tuh Sobat Vidivisi, jadi tetap harus dibatasi ya, karena natrium dan lemak tinggi dalam mie instan dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti obesitas, diabetes, atau asam urat. Jadi dok, fakta atau mitos ya, penderita asam lambung harus menghindari mie instan. Ya, benar. Kenapa? Tadi dia tinggi garam dan dia tinggi lemak. Ya, secara kita kalau punya masalah lambung, kita menghindari makanan yang tinggi lemak dan tinggi garam. Dua-duanya ada di dalam situ. Nah, Sobat Vidivisi yang menderita asam lambung harus menghindari mie instan ya. Selain penderita asam lambung, kabarnya penderita hipertensi juga harus mengurangi mie instan nih dok. Itu fakta atau mitos ya? Karena garamnya tadi di dalam bumbunya itu tinggi sekali garamnya. Dalam satu bungkus mie instan itu sudah melampaui kebutuhan garam kita dalam sehari. Kita membutuhkan 2.300 atau kadang-kadang ya sudah sekitar 2.000 mg atau 1.800 mg, jadi sudah hampir mendekati total yang kita butuhkan di hari itu. Padahal belum lagi makanan-makanan lain yang kita konsumsi. Jadi benar ya dok, penderita hipertensi ini harus mengurangi mie instan karena mie instan memiliki kadar garam yang tinggi. Kemudian ada juga nih informasi bahwa makan mie instan dapat membuat kinerja otak kita menurun. Fakta atau mitos nih dok? Tampaknya itu mitos ya. Oke. Karena sebenarnya enggak juga, karena kalau masalah otak ini sebenarnya kompleks, tapi selama kita hidrasinya cukup, kita konsumsi kalori dalam kesehariannya cukup, dan sering digunakan, jadi sering digunakan untuk berpikir dan apa, biasanya sih fungsi otak kita akan cukup baik. Mitos ya Sobat Vidivisi. Jadi selama minum cukup air putih, mie instan tidak akan dengan mudahnya menurunkan kinerja otak kita. Nah, kalau ini bagaimana nih dok? Fakta atau mitos? Mie instan mengandung lilin dan air rebusan mie instan sebaiknya tidak dikonsumsi. Memang sebaiknya tidak dikonsumsi, tapi bukan lilin, tapi lebih ke karena minyaknya itu tadi ya. Coba aja, air rebusannya itu minyaknya bisa ngambang itu sampai banyak sekali. Jadi kalau dengan kita membuang air rebusan yang pertama itu, setidaknya kita sudah ngurangin jumlah kandungan lemak yang terkandung di dalam situ. Ya, jadi itu sudah lebih baik. Jadi fakta ya dok, kalau air rebusan mie instan sebaiknya tidak dikonsumsi. Tapi mie instan gak mengandung lilin ya Sobat Vidivisi, melainkan lemak. Kalau begitu dok, bagaimana penyajian mie instan yang menyehatkan? Oke, bagaimana caranya kalau kita pengen makan mie instan terus supaya dia lebih baik lah ya, tidak begitu-begitu amat. Oke, jangan lupa mie instan kan dia hanya karbo, walaupun kadang suka ditambahkan nanti ada mineralnya, ada vitaminnya, proteinnya juga ya lumayan, tapi kita harus menambahkan sendiri sumber protein. Paling gampang masukin telur ya. Terus seratnya jangan lupa. Ya, tambahkan sayur yang banyak. Terus tadi masalahnya kan di lemaknya. Ya sudah, dia jadi air rebusan pertama, oke kita bisa buang. Terus di bumbunya, sebaiknya kurangi. Jadi setidaknya jumlah garam yang kita makan dari bumbunya itu sudah kita kurangi. Mengurangi 1/4, 1/3, setengah, ya sesuai selera. Setidaknya kita berusaha untuk lebih baik. Dan mie instan juga ya memang kita harus hati-hati karena ada juga kasus sebenarnya mie instan kan masuk ke dalam makanan pengawetan ya. Kalau kita terutama ras Asia, kalau kita sering mengkonsumsi makanan yang diawetkan, ternyata itu meningkatkan resiko kanker, terutama nasofaring. Ini khas untuk Asia, orang Asia ya. Jadi harus hati-hati.
Nah, Sobat Vidivisi, konsumsilah mie instan yang sehat dengan menambahkan protein, yaitu telur, tambahkan juga sayur, dan konsumsi sekali-sekali saja. Demikian penjelasan bahaya di balik mie instan bersama saya, Dr. Rosna Pinontoan, MGizi SPGK. Sampai ketemu.